Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat malam dan salam sejahtera buat kita sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Ana Aminah Hamid, Pendeta Emeritus di Jemaat GPIB Maranatha Denpasar. Bapak Ibu Saudara-saudara sahabat GPIB, sebelum beristirahat, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Bapa di surga. Kami ucapkan syukur sejak pagi Bapa sertai kami dan sampai dengan malam ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, dan berfirmanlah kepada kami, demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sahabat GPIB, pembacaan terambil dari kitab Yesaya pasal 11 pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, dalam kehidupan ini yang paling membosankan adalah menanti. Menantikan sesuatu yang kita harapkan untuk senantiasa memberikan jawaban dalam penantian itu. Demikianlah yang dialami Israel ketika mereka berada di Babel. Selaku orang percaya, selaku umat pilihan Allah, mereka mengalami hidup yang pahit. Mereka ada dalam pembuangan, jauh dari negeri yang diberkati Tuhan.
Pertanyaannya, mengapa mereka mengalami hidup yang demikian? Hal itu dikarenakan mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka umat Tuhan, tetapi mereka menyembah ilah lain. Mereka menyembah ilah-ilah asing, sehingga Allah menghukum mereka, menghukum dan menjauhkan mereka dari negeri kesayangan itu. Tetapi Allah tetap mengasihi mereka dengan mengutus para nabi, menyampaikan firman-Nya. Lewat firman Tuhan, umat menyadari dan berbalik kepada Allah, sehingga Allah menyatakan kasih setia-Nya. Lewat Nabi Yesaya, Allah menyampaikan kabar sukacita bahwa akan datang Raja Damai. Inilah pengharapan umat yang dijawab oleh Allah. Sahabat GPIB, ketika kita mendengarkan firman ini digambarkan dengan jelas, ada 3 hal yang sangat menarik di sana. Pada ayat 1 dikatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas adalah gambaran pengharapan dari benih yang kecil akan menjadi besar. Dia merupakan pengharapan yang dinyatakan Allah kembali lewat keturunan Raja Daud. Seperti roh Tuhan dikatakan datang kepada Daud, demikian juga Raja yang akan datang, yaitu Raja Damai, akan menerima roh yang sama. Dan pada ayat 2 sampai ke-5 dikatakan bahwa Raja Damai yang akan datang adalah Raja yang bijaksana dan memerintah dengan adil, karena ia takut akan Tuhan. Ia menjalani hidup dengan benar dan setia kepada Tuhan dan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya. Dan pada ayat yang ke-6 sampai dengan 8 dikatakan bahwa suasana sejahtera meliputi kehidupan di bumi. Permusuhan manusia dan ular telah berakhir. Anak bayi bermain dengan ular kedung. Bapak Ibu, sahabat GPIB, demikian pula dengan kita. Disampaikan kabar sukacita ini bahwa sesungguhnya banyak hal yang menakutkan yang sudah kita lewati. Masa-masa pandemi COVID-19, bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, kematian orang-orang yang dikasihi, semuanya itu sudah kita lewati. Dengan satu harapan kepada Tuhan bahwa bencana itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu memberi penghiburan lewat firman-Nya. Dan Tuhan Yesus juga yang telah memberikan kekuatan untuk kita menjalani hidup dengan satu keyakinan bahwa Tuhan kita dapat melewati waktu demi waktu dengan puji syukur kepada Tuhan Raja Damai. Dan kita merasakan ketenangan dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat GPIB, marilah kita sambut Raja Damai. Marilah kita rayakan Natal. Dan kita mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah persekutuan
jemaat dimanapun kita berada dan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dunia turut bersyukur bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai yang memberikan ketenangan, pengharapan, kekuatan, dan sukacita. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan memberkati kita. Sahabat GPIB, mari berdoa. Sampai di sini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur bahwa Engkau tidak pernah berlambat dan tidak juga pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kami, untuk menyelesaikan seluruh pergumulan hidup kami. Di tengah berbagai ketakutan, beban, pergumulan yang boleh kami tumpahkan lewat persekutuan dengan Engkau dalam doa, Engkau telah mendengar. Bahkan tanpa kami rasa mengakhiri akan tahun ini, kami boleh dapat kembali mendengarkan sebagian firman yang memberikan kabar yang baik, kabar yang gembira. Sesungguhnya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan datang menyatakan diri, dan Tuhan juga yang akan menyelesaikan segala sesuatu. Terima kasih Bapa, lewat firman yang boleh kami dengar kembali dalam acara Night Call GPIB. Kami bersyukur dan kami tetap berdoa untuk mengucap syukur atas acara ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk seluruh saudara-saudara kami yang boleh melaksanakan tugas pekerjaannya, bahkan boleh dapat merekam dan menyiarkan acara ini. Biarlah mereka senantiasa diberkati. Terlebih Tuhan berkati untuk pimpinan gereja kami, Majelis Sinode GPIB, dengan seluruh acara dan kesibukan yang mereka hadapi. Buatlah mereka menjadi penolong, buatlah mereka menjadi pemimpin yang senantiasa mengarahkan kami, jemaat-Mu, menemukan jawaban hanya di dalam Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di setiap wilayah GPIB. Tuhan kiranya tetap berada di tengah-tengah kami, mendengar dan menjawab pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua doa ini boleh kami sampaikan hanya di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami yang kekal, sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, sahabat GPIB, selamat malam. Selamat beristirahat. Amin.